Halo teman-teman semua, gue Febrian dan welcome to the recap of my trade, di mana ini gue recap di tanggal 13 November dan ini adalah trade ke 7 dan 8. Oke, so langsung aja ya. Di sini gue kasih lihat drawing ya. Di sini gue ambil dua trade, itu win satu dan satu loss, satu di London dan satu di New York. Jadi gini teman-teman, hari ini tuh gue jujur nggak punya bias, oke? Karena we just pumping. Ini di hari New York, hari sebelumnya kita pump, udah konsolidasi pump, udah. Jadi gue bener nggak ada bias. Mungkin pergerakannya hari ini mostly bakal bullish gitu. Nah di sini kalau kita lihat juga di daily open ya, dia naik, Ilkia naik, tapi Asia Open sweeps high di sini dan langsung junam. Junamnya sampai mana? Sampai sini ya. Setelah itu ini manipulasi nih, manipulasi ke bawah, ambil low di sini. Terus karena masih sudah ada di bawah daily open, harga sudah murah, dia mulai rally. Through day open turun, gagal untuk ambil high di sini, terus dia turun, bikin equal low di sini dan juga naik lagi. Nah, terus kenapa kok gue bisa loss di London ini? Ya, ada yang mungkin ada kesalahan gue gitu. Kalau misalnya di sini kalau kita lihat nih, ini kan di 15 menit ya. Di sini kita punya some sort of resistance nih, ya kan? Ada low, ada high di sini satu, di sini satu, ya, di sini juga satu. Sini high itu kan resistance banyak gitu kan. Nih, kayak gini. Nah, kenapa gue gagal ambil trade ini? Karena kita punya highest swing point di sini. Ini tuh nggak kena sweep, guys. Ya. Kalau misalnya kita lihat di 1 menit, nih lebih jelas. High ini tuh nggak diambil. High ini tuh nggak diambil. Gue entah kenapa. Mungkin karena gue ngelihat reaksinya gitu. Ketika kita sweep high yang ini, ya, dia kasih reaksi kayak gini. Ya, ada change state of delivery di sini dan lain-lain gitu kan. Terus ketika dia naik, itu dia ngebikin failure swing di sini, guys. Dan ini benar-benar menambah uh, keyakinan gue gitu, mengconvince gue banget nih. Failure swing, setelah itu kita inverse, terus naik ke atas. Ketika tap paling atasnya, gue entry SL-nya di atas high ini. Targetnya apa? Targetnya jelas. Di sini kita punya equal low. Tapi ini kan sweep nih, tapi sweep dikit, ini nggak dihitung nih, equal low gitu. Nah, targetnya itu jelas. RR 100 target 130 pips dengan RR 1/6. Tapi ya feel langsung instant SL. Salahnya di sini ya karena gue nggak nunggu high ini di sweep sih. Kalau misalnya gue ngelihat high ini di sweep terus nggak ada reaksi apa-apa, ya gue nggak ambil trade, ya pasti dia bakal naik lagi ke atas. Kalau misalnya di high ini yang di sweep terus kasih reaksi, nah pasti di gue ambil untuk target equal low di bawah. Sayangnya karena gue convince dengan reaksi di sini, setelah dia sweep high di sini, gue hit SL. Ya itulah, namanya juga manusia kan. Nah, kita lanjut ke trade kedua, guys. Nah, ini dia, guys, ya. Oke. Di sini adalah trade kedua di mana harga itu kalau kita lihat nih, ya, dia bikin AMD di sini, akumulasi, manipulasi dan distribusi ke bawah. Nah, distribusinya itu gue udah tahu banget, target pertama pasti di sini dan target kedua adalah equal low ini kan. Nih, jadi ini equal low itu pasti, gue udah yakin pasti ini bakal diambil kan. Nah, dengan melihat tren yang kuat banget kayak gini dan gue punya equal low di sini yang masih belum diambil, gue punya conviction kuat bahwa equal low ini pasti bakal ditabrak nih, bakal di sweep gitu. Di sini ini prior to New York Open ya 2030 nih. Di sini gue notice kalau kalian lihat nih 2130 turun tapi nggak sweep. Gue udah lihat nih di chart, turun tapi nggak sweep. Buat apa gitu? Salah satunya adalah untuk apa? Tangkep early buyer di sini
ya, atau orang-orang yang buy di support. Sini ada support. Orang-orang yang buy, dia kasih tumpuk sell side liquidity di sini guys. So gue tahu bahwa equal low ini adalah magnet yang sangat kuat gitu untuk harga. Nah terus di mana gue entry? Ya ini sangat-sangat not recommended ya. Dimana gue entry itu di sini kalau kita notice kita punya M5 fair value gap di sini. Nah ini bener-bener out of nowhere. Gue nggak pakai konfirmasi sama sekali. Gue pasang limit gue di sini. Stop loss di atas candle nomor 1 56 pips dan target di sini 120 pips guys. Dan ya lihat apa yang terjadi. Hampir hit SL, gue pun nggak ngeh kalau gue hampir hit SL di sini. Tapi ya cunam. Dan ya ini instan TP dalam waktu 10 menit ya. Dan ya gue tahu bahwa equal low ini pasti bakal tembus. Convictionnya kuat, tanpa konfirmasi apapun gue entry dan ya. So ini kasih gue 120 pips. Jadi untuk hari ini guys, gue tadinya minus 20 pips jadi plus 100 pips guys. So ya sebenarnya gak banyak ya analisa yang bisa gue pakai ini, cuma karena conviction kuat. Yang satu ini kenapa loss, karena ya gue terconvince sama fake confirmation ya, karena dia sebenarnya nggak sweep yang Asia high di sini. Kalaupun dia sweep, dia nggak kasih konfirmasi sama sekali di sini. Jadi sebaiknya ini adalah trade yang nggak penting ya, trade yang sangat nggak penting. Tapi equal low di sini tetap jadi target yang masuk akal dan sangat kuat untuk target. So ketika dia pull back ke atas, masuk fair value gap sini, gue entry tanpa konfirmasi. Stop loss di atas candle nomor 1 sini ya, karena ini kan candle 1, candle 2, candle 3 ya, karena dia bikin fair value gap di sini. So ini adalah high yang paling aman kalau misalnya kita trade based on this fair value gap. Harusnya candlestick nomor 1 itu nggak di violate teman-teman. So gue pasang sell limit di sini, target stop loss di atas candle nomor 1 dan juga TP di 120 pips. Dan ya dalam kurun waktu 10 menit kita instan TP guys. Oke, mungkin sekian recap yang bisa gue lakuin guys untuk trade ke-7 ini tanggal 13 November, dimana gue beli trade dan juga win 100 pips di end of the day ya. Dan oke, sekian guys recap yang bisa gue lakukan. Untuk teman-teman yang mau keep journey gue, bisa follow Instagram gue, follow TikTok gue, dan juga subscribe channel ini, karena gue paling update itu di Instagram untuk every trade that I took. Gue bakal update juga di TikTok untuk every trade yang gue record, dan juga gue bakal upload full analisisnya di YouTube ini guys. Dan jangan lupa join juga Discord di komunitas JWICT Academy yang gue ikuti juga. Gue sering banget aktif di sana. Dan sekian guys, dan ya, thank you for watching.